Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarhan wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tahazzabat nufusuhum bid-din salim linaili sa'adatu wa ridahu ila bi'sadil ajsad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, kami hormati Bapak RT, Bapak RW, para sesepuh bini sepuh, mobil khusus yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Suparno, Bapak Ketua Majelis Ta'lim Musholah Darussalam, Bapak Ketua DKM Musholah Darussalam, segenap para pimpinan yang kami hormati, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tidak disebutkan satu persatu, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil, bersalawat kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita hadir di kediaman almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo pada malam yang kedua dalam rangka mendoakan beliau. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Amin. Namun ini menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya mari sama-sama kita mengkaji. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah فينبئكم بما كنتم تعملون. Bahwasanya ayat ini sebagai renungan buat kita. Bukankah kita ini umat Islam yang senantiasa membaca Quran? Bukankah kita ini menyatakan di dalam diri kita, di dalam hati kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia? Lantas jikalau itu, mari sama-sama kita mentadabburi ayat ini yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Qul, katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian itu tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, akan menjumpai kita semuanya. Nggak mandang yang tua, nggak mandang yang muda, nggak mandang yang sakit, nggak mandang yang sehat. Semuanya, siapapun makhluk yang dikasih nyawa oleh Allah, binatang ataupun makhluk yang lainnya yang mulia yaitu manusia sekalipun, karena dikasih nyawa pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah sesungguhnya kematian itu kita nggak bisa ngumpet dari kematian, karena kematian itu pasti akan menjumpai kita. Diperjelas lagi dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, bahwasanya Allah sudah menjelaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
apabila ajal udah nyampe, kagak bisa maju, kagak bisa mundur. Lah emang gajian bisa maju bisa mundur, ya Bu ya? Yang namanya kematian itu tidak bisa mundur, tidak bisa orang nunggu kita siap. Makanya di dalam kita beraktivitas sehari-hari, marilah sama-sama kita mengingat sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Pesan Nabi Muhammad kepada Abu Dar Al-Ghifari termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Di situ dikatakan Rasulullah berpesan kepada Abu Dar. Apa pesannya Rasul? Disuruh apa Abu Dar sama Rasulullah? Memperbaiki amal. Kenapa disuruh memperbaharui amal? Kenapa disuruh untuk memperbanyak amal? Karena akhirat itu jauh. Akhirat jauh. Nih kita Pak, kalau udah mati itu nggak langsung ke akhirat. Kita mati itu masuk dalam alam kubur. Alam kubur itu disebutnya alam barzakh. Barzakh itu baru awal. Awal. Apa artinya barzakh? Persinggahan. Barzakh itu artinya pemisah. Yang tadinya kita bisa ngopi bareng, sekarang cuma bisa ngeliatin doang. Itu yang disebut barzakh, pemisah. Yang tadinya bisa kumpul barengan sama kita, ada jasadnya, sekarang cuma bisa ngeliatin doang. Itu yang disebut barzakh. Mereka belum ke akhirat. Oleh karena itu kita sebagai saudaranya, kita sebagai tetangganya, sudah sepatutnya untuk hadir turut mendoakan. Siapa yang memerintahkan kita untuk tahlilan? Bukan Pak RT, juga bukan Pak RW. Siapa yang memerintahkan kita untuk tahlilan? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacain surah Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Kalau misalnya nggak baca surat Yasin di tempat tahlilan, bacanya surat Ar-Rahman, surat yang lain, boleh nggak? Boleh. Ada hadis yang lain. Kalau kamu sampai ke pekuburan, sampai ke pemakaman, monggo silahkan hatamin Quran. Lah cuman kan kita mah orang mampu. Baca Qurannya masih belentong. Jangan kan ngatamin Quran. 1 juz aja mata kayaknya udah pedes kan ya. Bener nggak? 1 juz sudah apalagi 30 juz, 6.236 ayat, 114 surat. Waduh, udah nyelondor, udah selonjor. Waduh, mata kayaknya berat banget ya. Jangankan hatamin Quran, 1 juz. Makanya kita ambil yang gampang, bacanya surah Yasin. Jadi kalau ada orang meninggal kita bacain ya Yasin. Dalilnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau bapak nggak mau baca Yasin tempat tahlilan, mau baca Quran sampai hataman, monggo silahkan. Dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas baca aja. Dari pagi sampai mending sampai besok. Lah kalau lancar. Lah kalau baca yang terbata-bata, dalikal kita dua. Ya itu mah kagak kelar seminggu. Ya kan? Makanya gampangnya ambil surah ya. Kenapa diambil surah Yasin? Ada hadisnya. Yasin itu jantungnya Quran. Orang kagak bisa hidup kalau kagak punya. Makanya kita ngambil yang inti-intinya baik. Nih Yasin kan hampir rata-rata kita hafal ya. Kalau bareng. Yasin rata-rata kita kalau bareng. Mau saya tes satu-satu. Hafal kalau bareng. Kenapa kita hafal? Di sono Yasinan, sebelah sono pengajian manapun 7 bulan Yasinan, ini tak Yasinan, boleh nggak? Boleh. Yasin adalah jantungnya Qur, sehingga dengan kita membiasakan baca Yasin kita hafal ya
walaupun bareng. Tapi ada manfaatnya kan? Terus yang kedua, di tempat tahlilan kita membaca surah-surah surah pendek Al-Ikhlas. Siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali berarti sama saja dia sudah menghatamkan Quran. Ditambah 2 surat, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Al-Falaq minta pertolongan kepada siapa? Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas minta pertolongan kepada siapa? Qul a'udzu birabbil. Intinya tempat tahlilan itu kita minta tolongnya sama Allah. Ya Allah, kita punya saudara yang udah meninggal nih, almarhum Bapak Surana bin Minto di Kromo. Kita mah kagak bisa ngasih apa-apa. Orang bisa bawain kopi ke sono. Kita cuma bisa bacain surah pendek. Minta sama Allah biar Allah yang menyampaikan. Nyampe nggak? Nyampe. Mana dalilnya? Quran surat Al-Maidah ayat 35 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Hei, yang ngaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah jalan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Bener enggak? Nah, kita bisa nyampe langsung. Bisa nyampe enggak? Kira-kira ini mah kira-kira bisa nyampe enggak? Nyampe, cuman kan mampirnya kelamaan ya. Ya kan? Ngetemnya kelamaan. Kalau ada perantaranya kan cepet ya. Ya, maksudnya paham ya? Itu kenapa sebelum kita mulai tahlilan ada yang namanya tawasul. Berarti ada dalilnya nggak tahlilan tuh? Ada. Yasin ada dalilnya? Surah-surah pendek? Sampai kalimat yang kita baca tadi, afdhalul dzikri fa'lam annahu. Keutamaan zikir yang paling utama adalah la ilaha. Apa artinya? Tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti isinya tentang tauhid. Berarti di dalam tempat tahlilan kita sedang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup di penghujungnya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu kata-kata apa itu? Boleh nggak dibaca? Bid'ah. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan diucapkan dari lisan, berat timbangannya di atas mizannya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat 2 itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana bunyinya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ada dalilnya. Ada dalilnya nggak? Berarti apa yang kita baca kira-kira nyampe nggak? Nyampe. Kalau nggak nyampe tanyain dah sama yang dikirimin. Nggak kan begitu doang ya? Pasti nyampe. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, siapa orang yang membacakan surah Yasin dan doa-doa kepada ahli kubur yang sudah meninggal, maka pahalanya disampaikan kepada ahli kubur. Karena di dalam riwayat, orang yang meninggal itu terbagi 2, Pak. Ada orang mukmin, ada orang munafik. Kalau orang mukmin itu mendapatkan yang namanya pertanyaan di dalam kubur selama 7 hari 7 malam. Itulah mengapa kita tahlilan malam pertama sampai malam kedua, nemenin dia. Kalau lagi ditanya, kita bantuin ngejawab. Yang kedua, orang munafik itu ditanyanya sampai 40 malam. Kalau orang munafik ditanyanya sampai 40 mah, lah emang munafik bohong mulu. Ya kan? Tahu orang munafik? Orang munafik itu orang muslim bukan? Muslim kan ya? Agamanya Islam, sholatnya rajin, tapi munafik. Siapa dia? Orang yang suka berbohong, orang yang suka berjanji berkhianat, orang yang dikasih kepercayaan berkhianat. Maka munafik itu dikasih pertanyaannya di di alam barzah selama 40 hari 40 malam. Orang mukmin 7 hari 7 Berarti kita kan mengadakan kadang-kadang malam pertama sampai malam ke-7. Walaupun ada yang mengatakan 1 sampai
3. Hadis yang kemarin saya sampaikan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Siapa orang yang bersedekah pada malam yang pertama, maka sampai pahalanya sampai malam ketiga, ketiga sampai ke-7. Hadisnya diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Yang disampaikan sebelum Umar bin Khattab, sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab sebelum wafat. Jadi amaliyah kita ini yang namanya tahlilan bukan hanya tradisi, melainkan syariat. Di dalamnya kita membaca Quran, di dalamnya kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah dengan yang kami baca la ilaha illallah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul. Sekarang saya tanya, kita kira-kira kalau lagi di rumah baca itu orang? Kalau di rumah nonton bola, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Gol. Nah kalau tempat begini dong kan kita nyebut itu ya? Iya. Benar nggak? Benar. Coba saya mau nanya, ada nggak yang di rumah sambil nonton TV sambil bikin kopi ngomongnya begitu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada nggak? Kenapa? Karena merasa diri kita masih Nah karena ini mah di tempat kita orang meninggal, maka kita ingatnya mati. Makanya sering-sering datengin tempat mati. Apa tuh tempat mati? Kuburan. Kuburan. Boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Kata siapa? Boleh, no kata mak. Boleh ya? Boleh mak, boleh ya. Ini hadisnya saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Rasul melarang ziarah kubur. Dulu hadisnya belum titik, masih koma. Fazuruha, maka sekarang berziarah lah, karena ziarah itu mengingatkan kita kepada kematian. Kalau ingat mati, kira-kira mau maksiat enggak? Pak, kira-kira ini mah kalau kita lagi ingat mati, besok gua mati nggak ya? Kira-kira malam ini kita maksiat nggak kira-kira? Lah kok orang tahu? Hari ini misalnya nih, kata Allah bilang begini, jatah lu sampai besok doang. Jatah lu besok nih. Kira-kira malam ini kita berani maksiat nggak? Tidak akan pernah berani untuk maksiat. Sehingga ajal itu dirahasiakan. Jadi maksudnya kalau mau maksiat mikirin kalau gue maksiat malam ini, lah pas habis maksiat gue dicabut gimana ya? Nah gitu maksudnya. Sering-sering ingat mati. Orang yang udah mati itu sedih atau senang? Sedih. Kata siapa? Ini ibu so tahu kan? Sedih apa senang? Orang yang sudah meninggal itu, Bu, di dalam kitab Lubabul Hadis Syarah Tankihul Qaul dikatakan al-mautu rohatal mu'min. Mati istirahatnya orang beriman. Berarti kalau istirahat senang atau sedih? Ini bapak saya bilang, hari ini kita istirahat. Boleh senang nggak? Senang. Hari ini kerja bakti. Ngoceh. Hari ini diistirahatkan. Senang nggak? Dengar kata istirahatnya aja udah senang. Dalam hadisnya, di dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan al-mautu rohatal mu'min. Mati itu istirahatnya orang beriman. Artinya ketika kita masih dikasih hidup sama Allah, belum ada waktunya untuk istirahat. Sholat masih wajib 5 waktu. Berbuat baik masih kudu. Nyenengin orang masih wajib. Kalau orang yang udah mati istirahat dia, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu nyenengin nggak. Kalau dia senyum sama kita gimana? Ya makanya udah istirahat. Udah selesai tugas mereka. Yang meninggal sudah senang. Kenapa dia senang, Bu? Di situ dikatakan al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Mati itu jembatan. Mati itu sarana yang menyampaikan seorang kekasih kepada yang dikasihi. Seorang hamba itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama Allah. Cinta. Pengen jumpa sama Allah. Kapan?
Ntar mati dulu. Bahkan di dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan, ini doanya Pak, Bu, doanya Pak, Bu, catat bawa pulang. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah wa tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. 1 2 3. Kepanjangan. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah wa tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Pasti nggak hafal? Pasti nggak? Allahumma barik lana hafal? Oh, pasti itu mah. Pasti. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah, nafsan mutmainnah, jiwa yang jiwa tenang mah enak Pak, mau punya duit nggak punya duit tenang, rokok ada kagak tenang tenang ya, mungkin masa iya nggak ada yang bawain kan begitu ya kan, rokok udah mau habis nyampe ada yang beliin, tenang aja tenang. Yang kedua, tu'minu biliqa'ika, dan kami beriman terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu, berarti kita semua akan berjumpa kepada Allah. Wa tardha biqada'ika, dan kita ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Pengen masak nggak ada yang dimasak, ridho. Piring yang harusnya isi nasi diisi batu, ridho. Berat apa enggak? Berat. Nah yang terakhir lebih berat, wataqna'u bi'ata'ika, dan kami qanaah, dan kami siap menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang meninggal itu adalah dikasih istirahat sama Allah. Yang namanya orang istirahat lagi santai, tinggal nunggu. Maka yang masih hidup punya kewajiban untuk mendoakan. Salah satu hak wajib muslim kepada muslim yang lainnya adalah ketika meninggal doakan. Kalau nggak hafal doanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampunin si fulan, ampunin dosanya, hapuskan segala kesalahannya. Nanti kalau kita sering ngomong begitu, ketika kita mati, itu para ahli kubur udah nyambut kita. Di malam kemarin saya udah ngomong begitu kan ya. Ketika kita sering mendoakan orang yang sudah mati terutama, maka ketika kita mati, orang-orang para orang yang sudah meninggal itu menyambut kedatangan kita. Jadi kita nyampe sono nggak sendirian, nggak bete, ya Pak ya. Makanya persiapan sebutin dulu nama mereka, daripada kita datang jadi anak baru kan nggak enak. Ya kan? Lu siapa lo? Anak mana? Kan nggak enak Pak ditanya begitu ya. Kita doakan dari sekarang sehingga nanti ketika kita mati yang tidak dikasih tahu sama Allah kapan waktunya, maka kita persiapkan sebaik mungkin. Apa bekal yang terbaik untuk kita mati? Amal apa? Amal Pak. Salah satu amal baik itu apa? Nyenengin bikinin kopi. Serius Pak. Bapak-bapak yang belum ngopi dikasih kopi senang ya? Itu pahalanya lebih baik dari bapak sholat sunnah 1000 rakaat. Besok lu sholat nggak? Nggak, aku bikin kopi baik ya. Nggak begitu juga karena dalam kitab Nasoihul Ibad itu dikatakan ahabbul ilallah itu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang dicintai sama Allah adalah nyenengin ini. Kira-kira hari ini kita takziah nyenengin orang nggak? Nyenengin. Ini sahibul bait yang lagi sedih kita hibur kan ya? Bukan dengan joget-joget, bukan dengan nyanyi-nyanyi, tapi hadirnya kita mendoakan almarhum itu salah satu cara kita untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Semoga hadirnya kita menjadi penghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga kita doakan almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo diampuni segala dosanya, dihapuskan segala kesalahannya. Mungkin yang namanya kita manusia sering berinteraksi tidak pernah luput daripada salah dan khilaf. Ya mungkin yang namanya lisan ngomong nggak sengaja, ada bapak-bapak
Yang almarhum ngomong, bapak-bapak kesinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ada tingkah laku almarhum yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sehingga dengan maaf kita semua, sehingga kita minta sama Allah, Allah lapangkan kuburnya almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.